Bab 1186. Raja Iblis terkuat. Gila, apa yang terjadi dengan kota Handing? Kak Naga berseru sambil merasakan aura menakutkan dari kejauhan. Mengapa aura menakutkan ini begitu familiar? Dokter senyum pahit, lalu berkata kepada Kak Naga, "Kak Naga, itu Hien Song, dia memiliki seorang ahli untuk membantunya, dan sekarang dia memimpin orang untuk menyerang ras siluman di wilayah barat." Apa? Kak Naga menarik napas dengan keras. Tubuhnya keluar dari pakaian dok, dia menghentikan langkahnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo kita putar balik untuk membantu." Dok menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, Kak Louis Lu sudah pergi ke sana." Gila, bukankah itu omong kosong? 5 master tingkat alam spiritual, dan satu eksistensi yang lebih kuat dari alam spiritual, bukannya namanya cari mati kalau Kak Louis Lu pergi ke sana. Dok, jangan ragu, ayo kita putar balik dan kembali ke sana. Mendengar kata-kata dok, Kak Naga terkejut, masalahnya tidak sesederhana itu. Dok menghentikan langkahnya, dia melihat ke kejauhan dengan serius, lalu menggelengkan kepalanya, "Kak Naga, maaf, aku tidak bisa pergi ke sana, selain itu kalian juga tidak bisa pergi ke sana." Dok tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dan memenjarakan naga darah dalam kurungan. "Apakah kamu benar-benar gila?" Kak Naga mengutuk, "Jika kamu tidak pergi, apa kamu masih tidak membiarkan kami pergi? Jika Kak Louis Lu dalam bahaya, apakah kamu akan merasa senang?" "Kak Naga, dengarkan aku." Tiba-tiba Dok berkata dengan lantang. Melihat ekspresi Dok, Kak Naga dan naga lainnya berdiri diam dalam kurungan, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. "Dok, apa kamu tahu sesuatu?" tanya Kak Naga tiba-tiba. Dok berkata dengan wajah muram, "Bencana puluhan ribu tahun datang." "Apa?" Naga darah kaget, dan bertanya dengan wajah serius, "Kamu serius?" "Benar," kata Dok dengan serius. "Kalau begitu kita harus membantu Kak Louis Lu." Melihat Dok lagi, Kak Naga merasa bahwa Dok telah berubah. Tidak hanya kekuatannya, tetapi juga tubuh Dok ditutupi dengan mantel misterius, jadi Kak Naga mau tak mau percaya. Jika apa yang dikatakan Dok itu benar, maka itu akan mengejutkan. "Tidak bisa," Dok berkata dengan tenang, "Kak Naga, aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi kali ini pertempuran itu disebabkan oleh Kak Louis Lu." "Karena Louis Lu, apa maksudnya?" Kak Naga mengerutkan kening. Dok mengangguk. "Pertempuran ini adalah sebab dan akibat dari Kak Louis Lu. Peluncuran bencana puluhan ribu tahun itu sendiri banyak hubungannya dengan Kak Louis Lu. Bahkan jika kita pergi ke sana, itu tidak dapat mengubah apapun. Kita hanya bisa mengandalkan Kak Louis Lu. Jika Kak Louis Lu tidak dapat mengakhiri sebab dan akibat ini, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menangani bencana puluhan ribu tahun. Kalian tidak harus percaya padaku. Tapi, kalian pasti bisa merasakan bahwa orang-orang di kota Handing itu, kalaupun kita pergi, apa yang bisa kita lakukan?" Kak Naga termenung, dia menatap Dok. "Dok, jika kami mempercayaimu, tapi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Dok menghela napas. "Aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak, yang pasti kuncinya adalah memulihkan kultivasi kalian terlebih dahulu, dan ayo pergi ke kerajaan Falling Snow." "Oke." Kak Naga menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan membunuh di matanya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, aku percaya padamu kali ini, tapi kamu juga tahu bahwa naga darah kita punya cara rahasia. Jika kamu berani berbohong kepada kami, bahkan jika kami mempertaruhkan nyawa kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayo pergi." "Au! Bunuh!" Raja siluman monyet memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, dan mengenakan satu set baju perang keemasan di sekujur tubuhnya.
Tongkat panjang di tangannya menunjuk ke kejauhan, dan dia langsung menyambutnya. Dewa Pengadilan Paladin Suci, Dekan Akademi Handing, Gers, dan penguasa kota-kota Handing. Ninikin menatap 5 master alam spiritual di kejauhan seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Dia berseru, "Kamu harus berhati-hati, mereka ini adalah master area barat dunia spiritual. Tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak memiliki napas orang yang hidup." Aneh, mereka tidak memiliki napas orang yang hidup, seperti mayat. Untuk sementara, pasukan yang dipimpin oleh Gers menyerbu wilayah ras siluman seperti awan hitam yang menyelimuti kota. Semua penguasa ras siluman memimpin. Meskipun mereka terus memukul mundur penguasa barat ini dengan kekuatan yang luar biasa, anehnya orang barat ini, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, masih bisa berdiri lagi. Mereka sepertinya tidak bisa dibunuh. Pertempuran pecah antara dua kekuatan, dan raungan ras siluman semakin mengguncang langit. Orang-orang ini jatuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan berdiri lagi, bahkan jika anggota tubuh mereka dipotong-potong, itu tidak berpengaruh sama sekali. Melihat pemandangan ini, Raja Siluman Monyet berteriak keras, dan tubuhnya berubah menjadi 5 bayangan cacat, menyambut 5 master tingkat alam spiritual, dan dia tidak lupa untuk mengingatkan semua siluman, "Sial, orang-orang ini bukan lagi manusia. Mereka telah menjadi ras mayat. Sialan, klan memindahkan mayat seharusnya sudah musnah di dunia spiritual, kenapa tiba-tiba muncul?" Ninikin juga berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke medan perang, mengayunkan pedangnya, dan mayat tak berujung langsung berubah menjadi kabut darah. Tetapi segera setelah kabut darah menghilang, itu mulai berubah menjadi awan asap hitam dan mengembun lagi. Orang-orang ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Ini bukan klan mayat biasa. Gozil Sun, Ninikin berteriak keras. Gozil Sun, yang sedang bertarung dengan 5 master alam spiritual, juga memperhatikan ketidaknormalan itu, dan berkata dengan senyum masam, "Kak Nini, aku juga menyadarinya. Aku tidak tahu orang-orang ini apa, tetapi jika memang demikian, aku punya solusinya." Tubuh Raja Siluman Monyet mendarat di sebelah Ninikin. Dia merobek baju tempurnya dengan kedua tangan, mengendurkan otot dan tulangnya, tersenyum kecut, dan berkata kepada Ninikin, "Kak Nini, orang-orang ini bukan mayat biasa. Jika kamu terus seperti ini, kita semua akan mati. Tolong Kak Nini memimpin semua silumanku keluar dari pengepungan." "Keluar dari pengepungan? Apakah kamu gila?" Ninikin berkata dengan kaget. Raja Siluman Monyet tersenyum misterius, dan berkata dengan bangga, "Meskipun orang-orang ini berbeda dari mayat biasa, mereka belum tahu cara membunuhnya, tetapi ketika mereka terluka parah dan memadatkan kembali tubuh mereka, akan ada celah untuk sementara. Manfaatkan waktu ini, kamu memimpin semua silumanku, dan kamu pasti bisa membunuh mereka." Namun, meskipun kita dekat dengan suku Wayao, kekuatan tempur mereka tidak boleh diremehkan. Apalagi ada 5 master alam spiritual yang memimpin pertempuran, bagaimana kita bisa menemukan peluang? Kata Ninikin dengan tegang. "Begini saja, aku akan berubah menjadi tubuh utama, dan mencoba untuk melihat apakah aku dapat menemukan kesempatan." Raja Siluman Monyet terkekeh, "Kak Nini, jangan membohongi dirimu sendiri. Kamu tahu di dalam hatimu bahwa meskipun kamu berubah menjadi tubuhmu, tidak mungkin untuk membunuh mayat seperti itu, tetapi kakakmu ini punya cara." "Kamu punya cara apa?" "Jangan lupa, aku Raja Siluman terkuat dalam 10.000 tahun." Bersambung. Bab 1187. Mayat Iblis. Sudah bertahun-tahun, Raja Siluman Monyet maju selangkah, memandang orang-orangnya sendiri yang mengikuti. Dia tiba-tiba tersenyum, sepertinya semua orang sudah lupa.
Raja siluman dari dunia spiritual ini, bukan 7, tapi 8. Hei, aku tidak tahu sudah berapa tahun yang lalu, aku dikirim ke area barat dunia spiritual untuk memimpin ras siluman barat, dan aku belum melakukan banyak hal. Tidak seperti kalian, aku lahir dan besar seperti ini. Aku tidak memiliki darah warisan kuno, aku tidak memiliki ajaran para sesepuh, dan aku tidak memiliki keluarga terpandang. Kalau tidak, aku tidak akan dikirim ke barat. Aku tidak pernah membenci Raja Siluman Emperor, aku juga tidak membenci kalian. Ketika aku masih muda, kalian tidak memandang rendah aku. Ketika aku datang ke ras siluman di barat, aku menemukan bahwa mereka sebenarnya seperti aku, ras siluman sepertiku. Meskipun kedatangan raja sepertiku ke ras siluman di barat tidak membuat semua orang senang, tapi setidaknya memberi semua orang rumah. Tubuh rapuh Raja Siluman Monyet mulai tumbuh secara bertahap, dengan senyum bangga di wajahnya. Kak monyet, tubuh halus Ninikin bergetar, dia menggigit bibirnya dengan ringan, dan sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Jangan sedih saat ini. Raja Siluman Monyet tersenyum ringan, dia berdiri di depan monster dengan tubuh setinggi 100 kaki, dan berkata dengan lembut kepada Ninikin, "Oh, aku belum pernah mendengar kamu memanggilku seperti itu selama bertahun-tahun. Bisa mendengarmu memanggilku Kak Monyet, mati pun aku puas. Hahaha. Sisanya terserah padamu." Raja Siluman Monyet mengeluarkan suara ledakan, dan tongkat besi itu menghantam tanah dengan keras, menjatuhkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan lambaian tangannya yang besar, bulu monyet yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mendarat di depan setiap mayat. Segera setelah itu, bulu monyet ini mulai tumbuh terus-menerus, berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya. Semua iblis patuhi perintah. Ikuti Raja Siluman ekor 9, keluar dari pengepungan. Jika raja ini mati, Raja Tianxia adalah raja kalian. Raja ini pergi dulu. Puluhan ribu klon melambaikan jeruji besi di tangan mereka, dan tubuh mayat yang tak terhitung jumlahnya dipukuli menjadi awan kabut darah. Pembuluh darah Gunung Warcraft yang diselimuti kabut darah mengeluarkan suara yang membuat seluruh dunia spiritual bergetar. Bocah-bocah di wilayah barat, dengar, raja ini adalah Raja Siluman nomor 1 di ras siluman, begitu juga Raja Gozil Sun. Hahaha. Dengan tawanya yang tak terkendali, mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan, kembali utuh lagi, dan terus berserakan. Dia seperti dewa perang, sendirian, menghadapi penguasa barat yang tak terhitung jumlahnya. Di mana batang besi jatuh, tampaknya ada semburan duka. Ninikin melihat ke langit dan berteriak, tubuhnya yang lembut langsung berubah menjadi rubah surgawi berekor 9 setinggi 100 kaki. Bunuh. Rubah surgawi berekor 9 yang sangat besar menyapu semua yang ada di depan dengan 9 ekornya, bunuh. Semua ras siluman mengikuti dari belakang. Pada saat itu, mereka sepertinya melihat harapan lagi. Di bawah kekuatan yang kuat dari dua tubuh Raja Siluman, mereka langsung membuka jalan keluar. Bahkan di bawah cara hidup ini, ada jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya dari bangsanya sendiri. Semburan meteor api, Gers, dengan raut mata kosong, melantunkan mantra sihir, dan di langit berwarna merah darah, bola api yang tebal berjatuhan. Kemuliaan dewa, 3 dewa besar, paladin suci, meledak dengan cahaya putih pada saat bersamaan, dan cahaya 300 meter itu melesat menuju Raja Siluman Monyet seperti menghancurkan langit dan bumi. Cek, Kit melayang ke udara, berubah menjadi naga raksasa berwarna merah darah yang mendekati Raja Siluman Monyet. Raja Siluman Monyet merasakan kekuatan yang tak tertandingi ini, dia melambaikan tongkat besi di tangannya, dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, beraninya kamu menggunakan trik seperti ini.
Cahaya keemasan membubung ke langit, dan guntur datang dari langit. Pada saat kekuatan itu bertabrakan, kelima master alam spiritual itu langsung dipukul menjadi awan darah. Bah, apakah hanya ini kekuatan kalian? Raja siluman monyet memuntahkan seteguk darah, dan menatap kabut darah di depannya dengan main-main. Ayo, ayo, cepat kembali utuh. Lihat raja ini akan terus mengalahkan kalian para bajingan. Kelima master memulihkan tubuh mereka, tetapi mereka tidak bergerak lagi. Semua mayat masih di bawah kaki mereka, memungkinkan ras siluman untuk keluar dari pengepungan. Di bawah kepemimpinan Minikin, sebagian besar ras siluman melarikan diri ke segala arah dan meninggalkan medan perang. Kenapa? Apakah kamu takut sekarang? Melihat ini, Raja Siluman Monyet menyeka darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya yang besar bergetar sedikit. Dia berkata dengan nada menghina, "Mengapa kamu tidak segera pergi sementara raja ini tidak menunjukkan kekuatan? Keluar dari sini!" Berdiri tegak dalam kehampaan, Hien Song muncul di depan lima master di beberapa titik, memandang Raja Siluman Monyet dengan sangat puas, sambil mencibir, lumayan, kamu memang Raja Siluman terkuat dalam 10.000 tahun, kekuatanmu memang jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan, bagaimana, apakah kamu mau tunduk padaku?" Raja Siluman Monyet mengulurkan tangannya, menunjuk ke Hien Song, dan berkata sambil tersenyum, "Yo, kamu pengusir mayat-mayat ini, kan? Sepertinya tidak lebih dari itu, tidak sebesar jari raja ini, mau raja ini tunduk padamu. Berhentilah bermimpi, ras iblis kecil begitu, masih berani bersikap lancang di depan raja ini." Hehe, Hien Song tertawa tajam dan aneh, dia berseru, "Ras iblis. Jangan salah paham, aku bukan ras rendahan seperti ras iblis. Lalu siapa kamu? Suku mayat, hahaha." Di mata raja ini, suku mayat dan ras iblis tidak lebih dari semut. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, raja ini akan bermain denganmu. Raja Siluman Monyet melambaikan tangannya, "Jika kamu tidak berani melawan raja ini, maka pergilah dari sini." Hien Song melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, "Aku bukan ras mayat, atau ras iblis. Kamu salah, kami adalah ras baru yang akan mendominasi seluruh dunia spiritual. Tidakkah kamu menyadari bahwa mereka berbeda dari mayat biasa?" Hien Song menatap Raja Siluman Monyet dengan heran, "Apakah kamu tahu apa itu mayat dewa?" Tubuh Raja Siluman Monyet bergetar, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia menatap Hien Song dengan ekspresi muram, "Apa yang ingin kamu katakan?" Hien Song berkata dengan senyum aneh, "Hei, karena kamu tahu kekuatan mayat dewa dan asal-usul mayat dewa, apakah ada kemungkinan akan ada spesies baru yang disebut mayat iblis?" Raja Siluman Monyet berkata dengan jijik di wajahnya, "Kalian jauh dari mayat dewa. Jika kamu tidak bertarung, raja ini mau pergi. Bagaimanapun, semua orang di klan raja ini telah mundur, raja ini tidak perlu khawatir lagi." Hien Song tersenyum dan berkata, "Sudah mundur. Seberapa jauh menurutmu mereka bisa pergi?" Raja Siluman Monyet, "Kamu sudah terlalu lama berada di dunia ini. Sudah ada mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya menunggu di luar. Hahaha, beritahu aku, apa yang akan terjadi jika aku mengubah ras siluman kalian menjadi mayat iblis? Selain itu, kamu, Raja Siluman dari alam spiritual, berani berbicara di depanku." Setelah Hien Song selesai berbicara, aura alam roh bumi meledak dari tubuhnya. Raja Siluman Monyet malah tersenyum bukannya marah. Apa yang harus dilakukan raja ini sudah dilakukan, hidup dan mati mereka hanya bisa diserahkan pada takdir. Adapun kamu, Raja Siluman Monyet menyeringai, wajahnya menjadi ganas, dan dia berkata dengan dingin, "Aku lupa memberitahumu, nak. Aku tak terkalahkan di bawah alam roh bumi.
Aku berada di atas alam roh bumi. Bersambung. Bab 1188. Bencana 10.000 tahun dimulai. Gila. Mengapa ras iblis menakutkan? Itu karena, pada level yang sama, semua orang tidak sekuat ras iblis. Jika benar ada, itu adalah tubuh asli ras siluman. Tapi Hien Song hari ini berbeda. Dia sangat menyadari, kekuatan yang tak tertandingi semacam itu, kekuatan yang bisa membenci segalanya, kekuatan yang bisa mengabaikan segalanya di dunia, apalagi. Bicara besarmu terlalu banyak. Hien Song mendengus dingin. Bahkan jika aku menjadi pengusir iblis dari mayat iblis, aku juga tidak berani berkata sepertimu, kamu hanyalah ras siluman, mungkinkah kamu lebih gila daripada ras iblis? Tidak terkalahkan di bawah alam roh bumi. Aku hanya seekor katak di dalam sumur, berapa banyak master yang pernah kamu temui? Ini menggelikan. Huff. Raja siluman monyet memandang Hien Song dengan dingin. Tubuhnya yang tinggi sedang bermain dengan batang besi di tangannya, dan dia memandangi Hien Song dengan main-main. Seekor katak di dalam sumur. Sejak aku lahir, aku sudah seperti ini. Raja siluman monyet mengelus batang besi di tangannya, dan memandang Hien Song dengan jijik. Hien Song, kamu adalah tuan muda ras iblis. Sejak kamu lahir, kamu ditakdirkan untuk memiliki takdir yang luar biasa. Apa yang kamu maksud dengan katak di dalam sumur? Alam roh bumi. Kamu layak untuk itu. Seorang ras iblis, seseorang yang menggunakan kekuatan luar untuk menjadi alam roh bumi, pantas mengatakan alam roh bumi kepadaku. Bocah cilik, tahukah kamu mengapa aku menjadi raja siluman terkuat dalam 10.000 tahun terakhir? Raja siluman monyet tertawa keras. Tahukah kamu mengapa aku berani mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu? Aku, selangkah demi selangkah, aku telah berkultivasi ke level ini. Para master yang kubunuh, tidak sepertimu yang kayak semut, mana mungkin memahaminya. Raja siluman monyet mengangkat palang besi itu tinggi-tinggi, dan jatuh seperti badai. Tangan Hien Song berubah menjadi dua awan asap hitam. Ketika batang besi besar itu jatuh, asap hitam itu menopang tanah dan menghalanginya. Duar. Saat batang besi itu jatuh, Hien Song menyemburkan seteguk darah. Hien Song di atas udara langsung ke tanah, dengan Hien Song sebagai pusatnya. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul. Tidak mungkin, aku adalah master alam roh bumi, bagaimana mungkin aku tidak dapat menahan pukulan alam spiritual? Kamu jelas seorang alam spiritual. Hien Song memandang Raja Siluman Monyet yang angkuh di depannya dengan tidak percaya, dan berkata dengan kaget, kamu jelas-jelas adalah alam spiritual, mengapa kamu meletus dengan kekuatan yang begitu kuat? Hahaha, bocah kecil, tongkat ini telah melalui ribuan tahun bersamaku, apa kamu bisa menanggungnya? Raja Siluman Monyet mengangkat tongkat besi itu lagi. Duar. Hien Song berusaha sekuat tenaga menahan hantaman menyakitkan Raja Siluman Monyet lagi. Sepertiga tubuhnya telah benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Tongkat ini untuk memberimu pelajaran dan memberitahumu apa itu katak di dalam sumur. Raja Siluman Monyet tertawa keras. Aku juga membiarkanmu memahami kekuatan ras silumanku. Hahaha, apakah kamu benar-benar mengerti alam spiritual? Kamu adalah katak di dalam sumur. Duar. Pukulan lain jatuh, dan setengah dari tubuh Hien Song tenggelam ke tanah. Tongkat ini, aku beritahu kamu ya, ras siluman bukan sesuatu yang bisa kamu mainkan. Raja Siluman Monyet maju selangkah, langkah kakinya jatuh, situasi berubah, tanah bergetar, dan 5 mayat iblis alam spiritual menghilang seketika. Bagaimana kamu bisa menginjak-injak martabatku, ras siluman?
Raja siluman monyet mencengkeram batang besi dengan kedua tangan, tubuhnya yang besar menutupi langit, dia melompat, langit tertutup awan gelap, dan hujan rintik-rintik turun. Seolah telah menghabiskan hidup Raja siluman monyet. Hal itu pun tampaknya telah menguras tenaga keturunan Raja siluman monyet. Siapa sangka Gozil Sun yang tak terkalahkan yang berdiri di depan suku Wayao yang mengaku sebagai Raja Siluman nomor 1 itu mulai mengeluarkan darah dari tubuhnya, dan rambut monyet emas itu berubah menjadi merah. Walaupun aku mati, aku tetap Raja Siluman nomor 1 dalam 10.000 tahun terakhir. Aku tidak menyesal meskipun aku mati. Setidaknya, seumur hidupku, aku bisa melihat umat manusia dan ras siluman hidup damai. Hahaha, setidaknya aku telah berkontribusi pada kesetaraan semua makhluk hidup, haha. Raja Tianxia, sebelum aku mati, aku akan membantumu menyelesaikan masalah besar ini. Gerimis, dengan darah Raja Siluman Monyet, memercik ke tanah. Saat tongkat besi itu jatuh, Raja Siluman Monyet hanya merasakan kekuatan yang kuat mengisi seluruh tubuhnya, dan tubuh besar Raja Siluman Monyet itu langsung terpental. Darah berceceran di udara, dan Raja Siluman Monyet menghantam tanah dengan getir. Ada cahaya di mata Hien Song, dan ketika dia melihat Raja Siluman Monyet bangkit, hatinya sudah putus asa. Terlalu kuat. Kekuatan Raja Siluman Monyet bahkan mengubah 3 pandangan Hien Song. Sebagai Hien Song dari ras iblis sendiri, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa ras iblis sangat kuat. Selain itu, dia telah berubah menjadi mayat iblis. Dia dengan yakin percaya bahwa bahkan di alam roh bumi pun tidak ada yang seperti itu. Namun, dia dipukuli oleh ras siluman dari tingkat alam spiritual, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Mengapa demikian? Mengapa setiap kali selalu gagal? Pada saat Hien Song mengira dia akan jatuh, sebuah tubuh besar jatuh dari langit dan menghalangi Hien Song. Huff, bocah ras iblis, aku benar-benar kecewa. Membiarkanmu menjadi penggagas bencana puluhan ribu tahun, aku benar-benar sudah salah menilai. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Hien Song. Hien Song merasakan jantungnya berdebar kencang, dia berlutut di tanah dengan penuh semangat, dan berkata dengan gemetar, tidak, ayah, kenapa kamu ada di sini?" Sosok besar itu mendengus, "Huff, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan monyet kecil, sampai-sampai aku harus datang ke sini secara langsung. Jika bukan karena aktivasi awal bencana puluhan ribu tahun, aku tidak akan memilih kamu yang sampah ini. Namun, monyet kecil ini memang punya trik, jadi aku akan memaafkanmu sebagai seorang ayah. Apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera memurnikan monyet kecil ini? Mungkinkah kamu harus menunggu dia pulih?" Raja Siluman Monyet nyaris tidak menopang tubuhnya dengan tongkat besi. Melihat pemandangan di depannya, dia mencibir. "Pantas saja, aku bilang siapa yang ribut soal bencana puluhan ribu tahun. Ternyata kamu, hahaha. Aku tidak menyangka bahwa pada saat bencana puluhan ribu tahun dimulai, yang harus diselesaikan pertama kali adalah makhluk merepotkan sepertimu, Gozil Sun. Namun, memurnikanmu menjadi mayat iblis adalah awal yang baik." Darah mengalir dari mulut Raja Siluman Monyet, dan tubuhnya yang gemetar kembali mengangkat palang besi. Meski sudah dipenuhi memar, dia masih memiliki sikap yang sama dan tertawa angkuh. "Apakah kamu masih mengira aku monyet kecil dari bencana puluhan ribu tahun yang lalu? Sejak bencana puluhan ribu tahun diaktifkan, maka kamu hanya perlu dibunuh. Dengan membunuhmu, bukankah bencana puluhan ribu tahun akan berakhir? Kebetulan, akan kuperlihatkan padamu, seberapa hebat raja ini sampai kini." Raja Siluman Monyet meledakkan darah di sekujur tubuhnya, bahkan lebih kuat dari yang tadi.
Dia berkata dengan keras, benar, bukan. Kodok penelan bersambung.